Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian, yang semoga kita semuanya senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal kita masing-masing sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan sebagaimana hari Jumat. Kita melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Kabair, yaitu tentang perkara dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lama yang lalu kita sudah sampai kepada dosa besar yang ke-8, ya, yaitu memakan harta anak yatim secara zalim. Sekarang kita akan bahas dosa besar yang ke-9, ya. Dosa besar yang ke-9 yaitu adalah berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dosa besar yang ke-9? Berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, berdusta atas nama Nabi. Ini yang ke-9, dosa besar yang ke-9. Seseorang berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dosa besar. Jangankan Nabi, ketika seseorang berdusta atas nama orang lain, ya. Seseorang misalkan nih berdusta atas nama orang lain, menipu orang lain, ya, dengan atas nama orang, ya. Ini saja termasuk perbuatan dosa besar, menipu dengan atas nama orang lain. Misalkan orang minjem uang, ya, tapi mengatasnamakan bukan dirinya, tapi mengatasnamakan orang lain. Misalkan Hamzah minjem uang, ya, ke Ishak, ya. Tapi misalkan Hamzah tujuannya itu ingin menipu, ini kan misalkan contoh, ya. Tapi Hamzah bukan mengatasnamakan dirinya, tapi mengatasnamakan Fawaz. Nah, ya, Ishak ini Fawaz mau minjem uang, ya, 10.000 misalkan, ya. Padahal yang mau minjem itu Hamzah, ya. Tapi menggunakan nama Fawaz. Loh, padahal yang minjem dia tapi pakai nama Fawaz. Fawaz berarti apa? Kehormatan seorang muslim dihinakan, diturunkan, mencederai, melukai kehormatan seorang muslim. Nah, itu dosa itu. Itu termasuk bagian dari dosa besar, nanti bagian yang, ya, paling belakang itu. Mencederai kehormatan seorang muslim. Lah bagaimana dengan apa? Yang dicederai, yang dilukai adalah kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berdusta atas nama orang lain yang bukan Nabi atau orang biasa saja, itu termasuk perkara dosa besar, apalagi ketika apa? Berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini dosa yang besar, bahkan para ulama, sebagian besar ulama mengatakan ketika seseorang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, saya ulang lagi ya,
Ketika seseorang berdusta atas nama Nabi Muhammad dengan menggunakan nama Nabi Muhammad dalam menghalalkan padahal haram. Tapi Nabi Muhammad menghalalkan ini padahal hukumnya haram. Tapi mengatasnamakan Nabi Muhammad sehingga apa? Berani menghalalkan sesuatu yang haram. Atau sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang halal dengan nama Nabi. Apa kata para ulama? Dia telah terjatuh dalam dosa besar dan dia telah kufur, keluar dari agama Islam. Ya, kenapa? Karena menyalahgunakan nama Nabi Muhammad, berdusta atas nama Nabi Muhammad dalam menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi yang mengharamkan, loh ini orang mengatasnamakan Nabi menghalalkannya. Padahal Nabi mengharam. Loh, ini orang banyak orang yang demikian. Ya. Padahal Nabi menghalalkan, tapi mengatasnamakan Nabi, berdusta atas nama Nabi, tapi tujuannya menghalal atau mengharamkannya. Ya. Ini termasuk dosa besar. Karena yang diatasnamakan Nabi Muhammad SAW, orang biasa saja berdusta atas nama orang yang biasa saja itu juga dosa besar. Karena apa? Menciderai kehormatan seorang muslim. Apalagi sekarang yang diciderai siapa? Kehormatan yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dalam banyak hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, tentang, ya, ancaman bagi mereka orang-orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul bersabda, ya, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ghairi. Sesungguhnya seseorang yang berdusta atas namaku laisa kakadzibin ala ghairi, maka tidaklah seperti berdusta atas nama selainku. Nih, saya ulang lagi ya. Inna kadziban alayya, sesungguhnya seseorang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad, ya, tidaklah seperti berdusta atas nama selain Nabi Muhammad. Man kadzaba alayya muta'ammidan aw 'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari. Maka barang siapa yang dia berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya yang berada di neraka jahanam. Loh, sudah dipersilakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika apa? Berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kalau orang berdusta atas nama Nabi Muhammad berarti apa? Mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu apa? Al-Quran. Ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kemudian apa? Padahal Allah dan Rasulnya sudah menghalalkan yang ini jelas, ya kan? Innal halala bayyin wa innal haram bayyin. Sesungguhnya yang haram sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, yang halal sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, begitu juga yang haram. Lu tiba-tiba ini dengan apa? Mengatasnamakan Nabi dengan mendahulukan syahwatnya, ingin apa? Mengharamkan sesuatu yang sudah diharamkan, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ingin menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Khomer. Loh, karena dalam hadis nanti akan datang suatu zaman di mana apa? Sebagian umatku ada yang menghalalkan khomer, zina, menjadi hal yang biasa. Minum khomer menjadi hal yang biasa. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh, apalagi ketika menggunakan atas nama Nabi Muhammad, ini dosanya dosa besar. Ya, dosa besar. Ya, bahkan apa?
mengeluarkan dari agama Islam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah." Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 68. Allah mengatakan, "Wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah, ya, mengadakan kedustaan terhadap Allah berarti apa? Berdusta atas nama Nabi itu sama saja membawa berdusta atas nama Allah, karena Rasul Nabi kita Muhammad itu utusan Allah. Berarti kalau berdusta atas nama Nabi sama saja dia telah berdusta dengan atas nama Allah, karena Nabi adalah utusan Allah. Paham? Maka ini yang berat. Maka betul kata Nabi, orang yang berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas nama orang lain. Berdusta atas nama orang lain saja itu juga termasuk bagian dari dosa besar, apalagi berdusta atas nama Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Sehingga apa? Ketika berdusta atas nama Nabi, berarti sama saja dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ini termasuk ya perbuatan dosa besar. Ya. Kenapa? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta kepada Allah, au kadzdzaba bil haqq, atau mendustakan hak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ya. Ketika datang kebenaran tersebut, ya. Maka dari hadis ini, hadis dan ayat ini termasuk bagi para kiai, para ulama, para mubali, para ustadz dalam menyampaikan suatu hadis, hukum atau amalan, maka jangan sampai menyampaikan hadis-hadis yang palsu. Ya, karena banyak. Berarti ketika dia menyampaikan hadis palsu kan berarti apa? Hadis yang bukan datang dari Nabi. Disampaikan, kemudian diajarkan, diamalkan oleh para umatnya, jamaahnya. Maka apa? Ini membawa kesesatan. Loh, ini membawa kepada kesesatan. Maka Imam Az-Zahabi rahimahullah di sini mengatakan dari ayat-ayat ini dan hadis ini, ya, dengan ini menjelaskan dengan jelas dan terang bahwasanya meriwayatkan hadis maudhu atau meriwayatkan hadis yang bukan berasal dari Nabi, yang bukan datang dari Nabi, itu termasuk perbuatan dosa besar. Makanya bagi seorang alim, ulama, ahli ilmu, ustadz, mubali, ketika menyampaikan, hadis yang disampaikannya harus valid. Hadisnya harus sahih, hadisnya harus minimalnya derajatnya hasan. Jangan sampai apa? Hadisnya lemah, apalagi hadisnya mungkar, bahkan sampai kepada hadis maudhu. Ketika menyampaikan hadis mungkar, hadis lemah, bahkan hadis maudhu, maka dia termasuk orang-orang yang apa? Berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi tidak mengatakan, padahal Nabi tidak berbuat, padahal Nabi tidak pernah menetapkan, padahal Nabi tidak pernah mencontohkan, mengatakan demikian. Rasul katanya begini, padahal Nabi tidak pernah mengatakan. Rasul pernah berbuat ini, padahal Nabi tidak pernah berbuat selama umur hidup Nabi. Nabi telah menetapkan ini, padahal Nabi tidak pernah menetapkan dan para sahabat pun mengingkarinya. Ya, maka ini termasuk apa? Berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man rawa anni haditsan wa huwa yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang dia meriwayatkan suatu hadis dariku, ya, wa huwa yara annahu kadzib, dan sedangkan dia menduga bahwasanya itu adalah dusta, fa huwa ahadul kadzibin, maka dia adalah salah satu dari orang-orang yang pendusta. Jadi mubali atau siapa saja yang menyampaikan hadis-hadis palsu, maudhu, ya, maka apa? Fahuwa ahadul kadzibin. Maka dia termasuk salah satu daripada pendusta. Maka kita
ya, ahli ilmu atau yang penuntut ilmu itu harus hati-hati dalam menyampaikan hadis kepada umat. Ya, jangan sampai menyampaikan hadis lemah. Katakan hadis ini hadis lemah, hadis lemah. Ya, katakan ini hadis palsu, hadis palsu. Ya, jangan sampai apa? Ini mengatakan hadis palsu, tapi mengatakannya hadis sahih yang datanya dari padahal ini tidak dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini termasuk perbuatan dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.